saya Yoga di Liputan Sore. Kembali terjadi kebakaran di Cikini, Jakarta Pusat. Puluhan kios dan rumah terbakar. Diduga api berasal dari kebocoran gas yang tersulut api. Diduga api mulai bisa dikendalikan pukul 5 sore. Petugas pemadam masih mengupayakan untuk melakukan pendinginan. Adanya asap yang sudah berubah warna dari pekat menjadi warna putih. Pendinginan ini juga dipengaruhi dari debit air yang dikeluarkan. Akses dari sumber air itu sangat jauh. Petugas pun harus menyambungkan banyak selang-selang. Banyak warga yang ingin melihat dan berkerumun, tapi petugas menghalanginya karena terlalu beresiko dan berbahaya. Ada yang mengalami luka bakar derajat 1. Ini merupakan seorang tukang bubur yang kemudian sedang menyiapkan dagangannya. Sampai saat ini diduga api berasal dari tukang bubur yang sedang menyiapkan dagangannya. Kebakaran yang terjadi ini diperkirakan memakan 5 korban luka-luka dan 1 korban jiwa, dan melahap rumah warga juga sekelilingnya. Jadi kita harus tetap waspada dalam berbuat apapun, berbuat hal-hal sekecil apapun. Dan jikalau terjadi bencana, juga saling membantu. Berita ini sekaligus menutup liputan hari ini. Saya Yoga, pamit undur diri. Kebakaran tersebut termasuk juga yang sudah saya rangkum di materi saya. Waspada kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata akhir untuk berdoa, amin. Jalan-jalan ke taman, bunganya ada 8. Ayo kita perkenalan, semoga bisa menjadi teman. Perkenalkan, nama aku Yoga Pratama Mardianto dari nomor 324. Aku dari PMR SMK Negeri 5 Surabaya, PMS Lembah Jaya. Nah, di sini aku di bidang poster ASB. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang materi Ayo Siaga Bencana yang bertemakan kebakaran Cikidot. Nah, kalian tahu nggak apa itu kebakaran? Nah, kebakaran adalah nyalanya api kecil maupun besar di suatu tempat, situasi, ataupun waktu yang tidak dikehendaki. Dan apabila itu terjadi akan banyak memakan korban jiwa. Contohnya seperti data ini. Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Surabaya telah mencatat 264 kasus mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 11 Juli 2022. Korsleting listrik paling sering menjadi penyebabnya. Nah, apakah di tempat kalian pernah terjadi bencana kebakaran? Semoga tidak ya, dan baik-baik saja. Sebelum itu, aku mau sedikit jelasin tentang poster digital yang aku buat, bertemakan waspada kebakaran di 3 kondisi. Nah, di kondisi pertama yaitu kebakaran pemukiman. Kebakaran pemukiman ini biasanya disebabkan karena kelalaian manusia dalam melakukan hal-hal sehari-hari. Contohnya seperti saat memasak ataupun kegiatannya menggunakan korek api. Juga bisa karena korsleting listrik. Nah, di kondisi kedua yaitu kebakaran gedung. Kebakaran gedung ini biasanya dikarenakan karena kelalaian manusia dalam pengecekan kelistrikan secara berkala. Dan di kondisi ketiga yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini biasanya dikarenakan penebangan hutan yang mengakibatkan pemanasan global dan suhu bumi naik, ataupun karena pembukaan lahan dengan cara dibakar. Nah, kebakaran sendiri dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A ini biasanya disebabkan karena benda padat, misalnya seperti kertas, kain, plastik, dan kayu. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B ini biasanya disebabkan karena benda yang berbentuk cairan yang mudah terbakar. Contohnya seperti minyak tanah, bensin, solar, dan alkohol. Dan yang ketiga yaitu kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C ini biasanya disebabkan karena korsleting listrik ataupun bahan kimia kering. Dan yang keempat yaitu kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D ini biasanya disebabkan karena bahan bakar logam seperti potasium, titanium, sodium, dan magnesium. Nah, kalian harus tetap waspada dalam berbuat apapun. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang waspada kebakaran. Waspada kebakaran juga dari diri sendiri loh. Jadi kalian harus tetap waspada dalam berbuat apapun. Waspada kebakaran dengan cara pertama,
cek kelistrikan secara berkala. Yang kedua, saat mau berpergian jangan lupa melepas karburator gas LPG. Yang ketiga, saat selesai memasak jangan lupa mematikan kompor. Dan yang keempat, jika terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam api seadanya yang tersedia di tempat kejadian. Yang kelima, rawatlah hutan karena hutan adalah paru-paru dunia. Dan yang keenam, yang paling penting, jika terjadi kebakaran atau melihat kebakaran, segera hubungi unit pemadam kebakaran terdekat. Nah, kalian tahu nggak cara memadamkan api kecil? Cara memadamkan api kecil dengan cara mengambil kain, basahi kain itu, lalu tutupkan ke api itu. Maka api itu dengan sendirinya akan padam. Nah, kalian harus tetap waspada dalam berbuat apapun, juga selalu berbuat baik dengan cara saling tolong menolong. Nah, tadi sudah perkenalan, sekarang penutupan. Burung dara bermigrawasi bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, salam PMR Stemba Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I